bersama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa, pagi yang cerah kami menghampiri Engkau, dan pagi ini kami mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kami boleh naikkan pujian penyembahan kepada Bapa di surga. Kami rindu juga untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus menyucikan hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu menjadi berkat buat kami, dan kami juga meminta doa syafaat kepada Bapa di surga. Haleluya. Shalom pagi. Mari sama-sama kita akan membaca firman Allah. Markus pasal 12. Markus pasal 12 ayat 41 sampai ayat 44. Markus pasal 12 ayat 41 sampai 44. Persembahan seorang janda. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggil Yesus murid-muridnya dan berkata padanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin itu memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tapi janda itu memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkah." Kita lihat ini sesuatu yang sangat menarik yang menjadi berkat buat kita. Dikatakan ada orang kaya dan janda, dan dikatakan janda itu janda yang miskin. Namanya kaya berarti kelimpahan daripada harta, nama miskin berarti kekurangan. Tetapi yang sangat menarik ini, ternyata masing-masing memberi. Tetapi yang sangat menarik, janda miskin ini memberi lebih daripada orang kaya. Kenapa? Kita baca firman Tuhan ayat 43. Maka dipanggil murid-muridnya dan berkata mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkannya uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tapi janda miskin itu memberi dari kekurangannya. Semua daripadanya, yaitu seluruh nafkah." Yang jadi sentralnya itulah pemberian. Pemberian janda miskin, dia memberi dari kekurangan. Tapi orang kaya itu memberi dari kekurangan. Justru kalau kita kelimpahan, kita lebih daripada janda miskin. Banyak hal yang terjadi dalam satu sebuah alat gereja. Justru orang kaya memberi sekedar, tapi orang miskin memberi lebih dari sekedar. Justru sesuatu dari Tuhan, sesuatu untuk Tuhan, kita memberi dengan hati yang tulus. Sebab apa yang terdapat dari Tuhan, sebab firman apa kata dari Dia, untuk Dia dan untuk Tuhan Dia. Thomas 11 kalau Tuhan berkati secara finansial, tidak lain untuk mendukung pekerjaannya, untuk mendukung pekerjaannya, bukan untuk pribadi semua, tapi juga berkat yang Tuhan berikan, kita berikan kebutuhan gereja, kebutuhan rumah, pekerjaan Tuhan. Kita berkat besar, ada masuk Tuhan, kita melakukan memberi besar, dan pekerjaan Tuhan bisa berjalan dengan baik, dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Jadi ada maksud Tuhan, Tuhan memberkati, tidak lain untuk kemuliaan Dia. Jadi Dia memberi, tapi sikap dan hati yang tulus, bukan yang dipanjaukan atau dimuliakan, tidak, tapi memberi dengan hati yang tulus, supaya kerjaan Tuhan bisa berjalan dengan baik dan Tuhan dipermuliakan. Amin. Mari sama-sama berikan kepala, jangan menteraikan firman dan hati kami. Baik kau berkati kami waktu tenaga Tuhan, kami telah kembalikan terhormat nama, memberi dengan tulus kita, bukan sekedar tapi lebih daripada sekedar, sesuai dengan berkat-berkat yang kita. Terima kasih Bapa, sertai perjalanan kami,
kita selamat, selamat, dan apa yang jadi kebutuhan kami cukupkan. Berkati juga Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, para RW, para RT, para Dewan Polri. Berikan mereka hikmatnya dari surga, dari surga takut kepada Tuhan. Sedang kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan saudara. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.